Barengan sama Oracle Card Indonesia di readingan kali ini buat kalian semua teman-teman Libra ya, dimanapun kalian berada. Well ya, April guys ya, April, bentar lagi April, dan pastinya awal-awal April ini ya bikin deg-degan. Karena apa? Karena ya biasanya ada April Mop. Jadi buat kalian semua yang biasa dikerjain ya pas waktu April Mop, teman-teman tenang aja, aku nggak bakalan yang namanya ngejahilin kamu. Kenapa gitu kan? Karena aku cuma mau bacain kamu aja ya. Buat teman-teman Libra ya, dimanapun kalian berada, yuk merapat kemari. Jadi ya Libra ataupun crosswatchernya Libra ataupun orang-orang yang kepo-kepo banget tentang Libra, teman-teman ya, ayo segera merapat kemari. Karena apa? Karena bacaan ini pastinya buat kamu. Dan kalau mau merapat ya, kapalnya jangan hanya ke sini aja teman-teman, tapi juga menuju ke Oracle Card Indonesia, lalu juga Oracle Card Indonesia Soul Story, Oracle Card Indonesia Sound Healing. Kenapa ya? Karena di sana ada banyak sekali hal-hal yang aku bagi teman-teman, aku buat sendiri, aku bagi ke kalian semua. Apalagi ya buat kamu yang kepingin banget berubah ke arah yang jauh lebih baik, tapi masih bingung caranya kayak gimana. Salah satunya ya adalah dengan mendengarkan Oracle Card Indonesia Sound Healing. Cus, dikepoin teman-teman ya. Lalu juga buat kamu yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian boleh kontak ke email ada di oraclecardindonesia@gmail.com. Coba melaku, dan juga ada nomor WhatsApp yang tertera di description di masing-masing videonya Oracle Card Indonesia, or ya you can find it ya di bio-nya Oracle Card Indonesia. Alright teman-teman, Libra ya, till this channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I replay with a beautiful word for you. Right, yuk kita baca ya secara overall di bulan ini akan seperti apa sih buat kamu Libra ya. Apakah April ini cukup bisa smooth dilalui ya, seperti dengan bulan-bulan kemarin, atau bahkan mungkin jauh lebih indah atau lebih luar biasa lagi ya. Kita bakalan lihat. Yang pertama ada Vision ya, cerita Jupiter. Lalu ada Expression, and then juga ada cerita-cerita Illusion. Ini komplit ya guys ya. Ada cerita-cerita tentang moon ya, that means mungkin tentang perasaan-perasaan ya, sesuatu hal yang disembunyikan, sesuatu hal yang kamu nggak bisa katakan ya. Karena kalau misalkan kita bicara tentang planet moon ya, ini tentang keadaan rumah, keadaan keluarga gitu kan, keadaan hal-hal yang kaitannya dengan figur feminim di dalam rumah ya, bisa di ibu, bisa di kakak kamu yang perempuan gitu kan. Cerita-cerita mengenai hal-hal yang kaitannya dengan perasaan. Besar kemungkinan teman-teman ya, besar kemungkinan ada hal-hal yang dimana ya kamu nggak bisa ngomong atau nggak bisa bicara teman-teman, dan kamu harus menanggung ya beberapa masalah-masalah yang terkait dengan keluarga ya. Dan perasaan-perasaan dimana kamu merasa mungkin terdominasi, nggak bisa jadi diri sendiri ya. Well ya, we are talking about family teman-teman. Ini adalah orang-orang yang dimana kita akan benar-benar pusing 7 keliling ya. Karena apa? Urusannya ada hubungannya dengan perasaan teman-teman ya. Kita nggak akan mungkin kan ya lebih tega ya ke keluarga gitu kan. Apalagi kalau misalkan kamu sayang banget gitu kan ya. Bener-bener kan ya, itu yang utama gitu loh ya. Lalu hal-hal yang hati-hati ya kalau misalkan kita bicara tentang susah bicara gitu kan, hal-hal yang disimpan ya secara perasaan dan lain-lain sebagainya, ini ntar kenanya kemana sih? Daerah-daerah tenggorokan. Jadi akan sangat pengaruh banget ya secara psikosomatis ya teman-teman ya. Jadi kamu mesti hati-hati banget untuk jaga kesehatan tenggorokannya kamu ya, sariawan dan lain-lain sebagainya ya, batuk-batuk dan lain-lain ya. Jadi kalau misalkan seperti ini sih sarannya adalah jujur aja gitu, ngomong apa yang memang bisa ya udah bisa, kalau enggak ya enggak. Jangan yang namanya memaksakan diri untuk sesuatu hal yang kamu tahu itu di luar dari kapasitasnya kamu. Kenapa? Karena itu bakalan jadi sangat-sangat melelahkan banget ya. Oke, jadi jangan ditanggung sendiri teman-teman ya. Lalu juga ada cerita-cerita perjalanan jarak jauh yang mungkin kamu lakukan teman-teman ya. Ada cerita Vision di sini. Perjalanan jarak jauh yang kaitannya dengan pekerjaan ya, kamu akan lakukan, ataupun ya traveling, karena memang secara ini bulan April mungkin
ada liburnya nggak sih teman-teman ya, atau banyak liburnya nggak sih ya. Jadi ada potensi-potensi traveling ya, atau melakukan perjalanan keluar kota, bisa jadi tentang pekerjaan, bisa jadi atau pendidikan ya, seperti itu. Tapi yang jelas ya, hati-hati terlibat di toxic relationship yang mungkin terjadi. Bukan hanya sekedar kayak toxic relationship bersama dengan pasangan ataupun yang kamu suka ya, enggak. Sama keluarga juga ini memungkinkan sih teman-teman ya. Seperti itu. Lalu juga pikirin kalau misalkan kamu emosi atau apa, pikirin jangka panjang. Jangan hanya berpikir tentang sesuatu hal yang kayak jangka pendek aja tuh, jangan teman-teman ya. Jadi pastikan gitu ya. Pastikan ketika kamu berpikir tentang sesuatu hal dan itu tuh masalah-masalah yang terjadi dalam hidupnya kamu, jangan pikirin cuman yang kayak sesaat cuman ini aja gitu. Jangan teman-teman. Tapi pikirin sampai panjang gitu, bahwa oh gini ya, oh gitu ya, kayak gitu loh teman-teman. Jadi janganlah ya, janganlah. Oke, dan hati-hati terjebak ilusi-ilusi yang ada di pikiran kamu sendiri ya. Hati-hati teman-teman. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena ilusi itu nggak pernah nyata. Ilusi itu cuma ada di pikiran kamu aja gitu. It's never real ya, nggak pernah namanya itu nyata. Ya hati-hati terjebak ilusi, dan juga ada potensi-potensi berkorban, mengorbankan diri, mengorbankan perasaan ya untuk sesuatu hal yang sia-sia ini ada ya. Seperti itu. Dan jangan cuman mikir doang tapi dilakuin ya. Oke teman-teman, ini secara overall ya, secara overall di bulan ini ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi sortir yang baik-baik teman-teman. Kalaupun ada wanti-wanti dan sebagainya, itu adalah hal yang dimana kalau misalkan kamu melihat dari sudut pandang yang lain, ini bisa jadi sarana untuk antisipasinya kamu ya. Belum tentu terjadi, tapi kalau misalkan itu terjadi, kamu setidaknya sudah siap ya. Oke, teman-teman, ini secara overall ya. Sekarang kita akan menuju ke yang lebih detail lagi, ke keuangan, lalu juga ke kesehatan, terus dan lain-lain sebagainya. Kita bakalan lihat ya. Untuk keuangan terlebih dahulu ya. Keuangan terlebih dahulu. Keuangan ada attachment ya, which is ini ada pengaruh-pengaruh dari Saturnus teman-teman ya. Kalau kita lihat di bulan April ya, bulan April ini pengaruh Saturnus itu cerita-cerita tentang hati-hati dengan godaan-godaan, keterikatan, tapi juga ada cerita tentang keberhasilan, walaupun mungkin ya mesti hati-hati juga dengan keserakahan sih teman-teman ya. Untuk keuangan kamu hati-hati nih, kalau kita udah bicara mengenai keserakahan, berarti kita mesti belajar untuk prioritas hal-hal yang lebih penting dulu gitu kan ya, untuk dilakukan, atau apa yang kudu dibeli gitu kan ya, kudu prioritas dulu nih teman-teman. Kalau enggak ya wah, kebakaran tuh ya. Kebakaran apa? Kebakaran duitnya ya, keluar untuk hal-hal yang enggak prior kan ya pada akhirnya. Ini untuk keuangan kamu ya. Lalu juga menentukan pilihan gitu ketika ya kamu berada di satu sisi ya, di satu persimpangan gitu, dimana kamu dalam usaha harus memilih A, atau dalam usaha harus memilih B, ataupun dalam pekerjaan ya teman-teman ya. Sesuatu hal yang mungkin oke, yang ini udah jalan nih gitu kan, tapi nanti cause effect-nya seperti apa, yang ini pun juga kayak begitu. Jadi pilih yang paling minim ya, dan pilih yang paling minim resiko dari resiko yang paling besar gitu ya, seperti itu. Lalu juga atur keuangannya kamu, serius teman-teman ya. Ini dia tadi termasuk dengan prioritas hal-hal yang penting terlebih dahulu ya. Kalau misalkan kamu emang bisa yang namanya nyusun anggaran ya, lalu juga membuat satu pembukuan juga ya, even that's for yourself ya teman-teman, not only for your kayak company or something else gitu ya. Jadi kayak usaha kamu atau apa teman-teman, tapi kalau untuk diri kamu sendiri ya, harian itu ya, kalau kamu punya pembukuan yang rapi teman-teman, itu bakalan membantu kamu banget, serius ya teman-teman. Mengelola ya, mengelola. Kalau dengan mengelola keuangan kamu sendiri aja gitu kan, kamu berhasil ya, maka suatu saat ketika alam semesta ini memberikan kamu apa ya, kayak kepercayaan gitu ya, untuk mengelola yang jauh lebih besar daripada dirimu sendiri ya, kamu pasti akan jauh lebih siap gitu ya.
Oke, teman-teman, this is for your finance ya, ini untuk keuangan kamu. Sekarang kita bakal lihat untuk kesehatan ya. Kesehatan kamu di bulan April ini apa ya? Kita lihat. Oke, ada cerita-cerita Uranus ya teman-teman. If you are talking about hope ya kan, ini adalah tentang rencana-rencana jangka panjang ya. Planet Uranus ceritanya tentang rencana jangka panjang, hal-hal yang mungkin terjadi gitu kan ya. Dan kalau dikaitkan dengan kesehatan tentunya ya, pesan buat kamu adalah ya untuk menjaga kesehatan kamu sesuai dengan porsinya kamu. Ya jangan mudah yang namanya tergoda sama kesenangan sesaat. Contoh ya, gak bisa nih yang namanya makan ini gitu kan ya, tapi karena kepingin, karena kelihatannya enak, karena apa akhirnya dimakan. Nah ini juga jangan ya teman-teman ya. Karena apa, yang tahu badannya kamu, yang tahu kondisinya kamu, yang tahu porsinya kamu harus kayak berhenti atau istirahat ataupun kamu melakukan kegiatan atau yang lain-lain tuh hanya diri kamu sendiri ya. Jadi jangan percaya kalau misalkan ada orang lain yang bilang bahwa dia mengerti kamu, dia kenal kamu, dia tahu yang terbaik buat kamu. No ya, the only one ya, the only one orang yang tahu ya tentang dirimu sendiri adalah dirimu sendiri ya. Tidak ada yang pernah kenal sebaik dirimu sendiri gitu loh ya, seperti itu. Kesehatan ya, kesehatan kamu sometimes you need to ya. Mungkin ya kalau misalkan sedikit refreshing teman-teman ya, sedikit refreshing. Refreshing ini bukan berarti kamu harus pergi ke suatu tempat yang kayak luar negeri lah atau apa ya. Kalau misalkan budgetnya tipis-tipis aja ya cukup lah, yang deket-deket, yang penting ya. Yang penting apa sih ya, bisa bukan healing ya aku bilangnya, tapi bisa yang namanya sedikit melemparkan pandangan ke tempat lain sehingga sudut pandang kita bisa jauh lebih luas ya, seperti itu. Kesehatan kamu ya, yuk terus-terusan ya melakukan segala sesuatu hal sendiri dan lain-lain sebagainya, itu bakalan melelahkan gak sih ya? Melelahkan gitu ya. Jadi ayo jangan terjebak-jebak ke sesuatu hal yang kamu tahu itu ya, itu tidak baik untuk kesehatan. Jangan ya, jangan. Kalau kita melakukan hal yang positif pasti ya segala sesuatunya bakalan jadi positif. Tapi kalau misalkan kita udah yang namanya melenceng-lenceng gitu ya, maunya begini tapi ya ternyata yang dilakukan seperti ini, ya udah ya, ya udahlah gitu loh teman-teman ya. Ya udahlah. Untuk kesehatan kamu ya sudah terbaca. Nah sekarang kita akan mencoba membaca love readingnya kamu ya. Love reading untuk teman-teman yang jomblo akan seperti apa sih ya. Kita lihat yang jomblo, yang jomblo. Wah yang jomblo ada banyak sekali mungkin yang PDKT ya sama kamu ya teman-teman ya, pengen deket dan sebagainya dan lain-lain lah ya. Tapi ya sayangnya gitu kan, kamu tuh orang yang gini, tebar pesona iya sih gitu kan, tebar pesona iya, tapi sayangnya kamu punya kriteria khusus gitu loh teman-teman ya, dimana yang kayak aku sukanya sama yang ini, yang gini. Kamu punya banget yang namanya keinginan ya, atau apa sih kayak apa ya namanya ya teman-teman ya, kamu tahu nggak? Jadi kalau misalkan syarat-syaratnya harus ini gitu ya, jadi kamu kepingin nih yang namanya berpasangan dengan seseorang tapi syaratnya harus ini kalau nggak mau gitu. Nah itu jadi emang agak susah ya kalau kayak begini ya teman-teman ya. Kalau kayak begini mah ya nggak ada yang namanya orang nggak berantem ya, pasti berantem teman-teman ya. Kebayang nggak sih kalau misalkan harus sesuai dengan kriteria ya, harus sesuai dengan kriteria yang kamu apa tapi kamu cenderung menebar pesona ke sana ke sini, wah ya kan repot ya teman-teman ya kayak begitu. Oke. Lalu juga fokus sama keluarga ya terlebih dahulu ya, nggak usah sibuk sama yang namanya mau pasangan sama siapa dan kayak gimana ya. Tenang aja teman-teman ya, jodoh nggak akan lari kemana. Jodoh lari kemana ya, nggak akan lari kemana ya, nggak akan lari kemana-mana. Jadi jaga komitmen terlebih dahulu, kamu maunya apa dulu sih ya, keluarga dulu atau apakah dulu ya, seperti itu. Oke, teman-teman, ini buat kamu yang jomblo. Sekarang kita baca buat kamu yang
punya satu relationship ya, have a relationship. Oh, cinta. Oke, cinta ya. Ya, talking about love ya. Ini gak akan pernah selesai teman-teman. Karena apa? Karena universal banget gitu ya. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang satu relationship ya, kamu sama aku ya, cinta gak sih ya? Atau aku ke kamu cinta gak sih ya? Tentunya akan dijawab cinta teman-teman. Tapi masalahnya adalah ya, ketika kita mencintai seseorang, apakah orang tersebut sudah merasa dicintai sama kita gitu kan? Sayangnya kadang-kadang kita terlalu sibuk untuk mencintai orang lain, tapi nggak pernah nanya gitu kan, apakah dia merasa dicintai sama kita. Nah itulah ya teman-teman ya. Oke, cerita-cerita mantan ini menghantui. Oh emangnya dia kemana sampai jadi hantu gitu ya. Menghantui itu maksudnya datang lagi gitu loh ya. Atau misalkan salah satu dari kalian itu yang kayak sibuk dengan masa yang sudah lalu gitu. Nah ini harusnya jangan ya teman-teman ya. Karena kalau misalkan kedatangan seseorang memberikan harapan kepingin kembali dan lain-lain sebagainya, sedangkan mungkin kamu sudah punya pasangan ya, atau mungkin cerita ini reverse ya teman-teman. Nah ini balikin lagi ke diri kamu ya, emang kamu mau digituin? Enggak juga kan gitu kan ya, seperti itu. Lalu juga pasangan itu bukan sekedar kayak I love you, you love me, and then something kayak cinta lah kayak gitu ya. Bukan teman-teman ya. Ketika kita mencintai seseorang atau kita feel love gitu kan ya, atau mengasihi seseorang ya, biasanya kalau misalkan sudah ini menurut kayak pengalaman dari teman-teman yang mungkin sudah married gitu kan ya, yang mungkin sudah punya pasangan dan udah lama banget, yang zaman-zaman kakek neneknya kita ataupun zaman orang tuanya kita ya teman-teman ya, yang mungkin menikahnya tuh udah yang puluhan tahun banget gitu ya, seperti itu. Sedangkan kayak mereka bilang tuh kayak nanti lama-lama gitu kan, kalau misalkan kamu udah nikah nih gitu kan ya, nanti lama-lama tuh pasangan kamu tuh udah bukan kayak euforia pas waktu pertama-tama kamu ini ya berpacaran atau kayak apa gitu, tapi lebih ke kayak nantinya jadi temen baik, jadi sahabat dan lain-lain sebagainya. Jadi kayak misalkan kamu mau menikah dengan seseorang ya, pesennya gitu kan ya, pesennya orang tua gitu kan, kalau misalkan nanti suatu saat kamu ketemu sama jodoh kamu gitu kan ya, laki-laki yang baik, yang bertanggung jawab, perempuan yang baik, yang bertanggung jawab dan lain sebagainya ya, pastikan dia adalah sosok seseorang suami atau sosok seorang istri yang nantinya bisa jadi sahabat kamu di masa tua. Karena ketika tua ataupun ketika kita menjalani suatu rumah tangga ya, sudah bukan kayak cinta-cintaan lagi teman-teman ya, tapi more than that gitu loh, sudah tanggung jawab itu ya. Oke, ini untuk kamu yang have relation ya. Sekarang kita akan menuju ke teman-teman yang punya relasi tapi complicated ya. Kita lihat. Cerita-cerita tentang strength. Ini cerita on off ya teman-teman. Artinya bisa jadi ini orang yang bolak-balik hubungan yang on off gitu kan, hubungan yang putus nyambung gitu. Putus nyambung. Ya sebenarnya simple thing ya teman-teman. Jadi kayak you cannot change anyone gitu kan. Kita nggak pernah bisa yang namanya merubah seseorang. Ketika kamu berpasangan dan udah bolak-balik nih gitu kan, sama dia lagi ya, berharap dia udah kembali, berharap dia udah berubah dan lain sebagainya. That's impossible teman-teman ya. The one and only thing ya yang bisa kita rubah adalah diri kita sendiri. Kita nggak bisa merubah orang lain ya kan ya. Lalu juga mesti belajar untuk melepaskan. Nah, kalau misalkan hal-hal yang kamu usahakan selama ini atau dia usahakan selama ini udah jadi nggak mungkin ya, udah nggak possible ya, dia sudah satu relationship yang nggak bawa kebaikan buat kalian masing-masing, kamu ke dia, dia ke kamu ya, belajar. Buat apa? Belajar untuk dilepaskan ya. Mungkin sulit gitu, tapi ya cinta itu tidak harus yang namanya memiliki gak sih gitu ya. Ada yang namanya kalau di sini pertimbangannya adalah sebuah keluarga gitu ya. Karena apa ya, karena menikah itu ataupun berpasangan dengan seseorang it's not only you and me ya, but itu kayak menjadikan sebuah keluarga itu
apa sih, kayak dua adat ya, dua adat yang perlu dijembatani, dua yang namanya perbedaan-perbedaan ya, keluarga dan lain-lain sebagainya ya teman-teman. Kompleks sih, kompleks. Jadi kalau misalkan memang kamu mau jalan dan gak siap dengan resikonya ya jangan ya. Oke, this is for complicated relationship ya. Lalu kita akan coba lihat untuk hal-hal baik ya. Hal-hal baik yang mungkin hadir atau terjadi dalam kehidupan kamu ya. Kita lihat. Who is that girl I see staring straight back at. Oke, there is a wisdom ya. Wisdom ini adalah kartu tentang perdamaian ya. Perselisihan mungkin selama ini terjadi ya, ada perbedaan solusi ataupun apa yang dilihat ya teman-teman, yang selama ini bisa jadi masalah, bisa jadi pertikaian juga sudah terjadi ya. Ini ternyata bisa atau berhasil didamaikan ya. Jadi ada solusi dari perbedaan prinsip yang mungkin terjadi baru-baru ini dalam kehidupan kamu, atau ada hubungannya dengan seseorang juga yang di luar dari diri kamu. Ya ini bisa jadi tentang hubungan ya, ada perselisihan mungkin beda keyakinan ataupun apa ya, dan mungkin ya perselisihan dalam pekerjaan ya, bisa jadi sih teman-teman ya. Jadi bisa selesai lah gitu. Dan ada pihak-pihak yang selama ini mungkin ya membatasi kamu, memberikan ujian, memberikan cobaan-cobaan, ada hambatan-hambatan ya, ini mulai bisa yang namanya dilalui satu persatu. Dan ya halangan-halangan ini ya mulai ada yang namanya titik terang dari sana teman-teman ya, serta keadilan-keadilan. Mungkin selama ini kamu dia apa-apain diem aja, atau dia apa-apain cuman mengamati aja, ya ternyata gitu kan ada yang namanya orang yang menegakkan kehancuran, menegakkan keadilan teman-teman ya. Dan itu cukup membantu sih ya, setidaknya kamu mendapatkan keadilan gitu loh dari sebuah situasi yang mungkin kemarin-kemarin kamu alami teman-teman ya. Ini juga bisa hubungan ya, juga bisa tentang pekerjaan sih ya. Oke teman-teman, ini adalah hal-hal baik yang mungkin hadir atau terjadi di bulan April ini untuk hidup kamu. Amin ya, semoga halangan-halangan, rintangan-rintangan ya bisa diatasi dengan baik. Amin. Kita lihat ya sekarang untuk hal-hal yang perlu dicegah atau diantisipasi, hal yang kaitannya dengan keluarga. Ini kabar-kabar yang kurang mengenakan ya, datangnya dari keluarga teman-teman ya. Semoga nggak parah-parah amat ya, semoga bisa ditangani dan diatasi dengan baik ya, seperti itu. Lalu juga ada cerita mengenai creation ya, ini which is yang perlu kayak perlu diwaspadai atau diantisipasi ya. Ada beberapa hal yang mungkin ya ternyata dianggap gak baik gitu kan ya, memang gak baik ya, sesuai dengan intuisinya kamu, sesuai dengan perasaannya kamu ya. Hal ini gak baik, yang kamu takutkan bisa saja jadi kenyataan dan ya menyebabkan hubunganmu dengan seseorang putus secara silaturahmi. Jadi kayak apa ya, konflik-konflik yang terjadi, dan ini bisa jadi hubungannya dengan keluarga sih teman-teman ya. Jadi hati-hati aja di sana. Oke ya, ini untuk hal-hal yang perlu diantisipasi. Terus abis gitu kita bakalan lihat untuk saran-saran ya, saran-saran buat kamu ngadepin bulan April ini apa. Fokus yuk ya, untuk apa sih? Fokus ke pekerjaan, fokus ke pengembangan diri teman-teman, yang gak usah melenceng-melenceng ke sana ke sini ya. Fokus aja sama apa yang memang bisa dikerjakan teman-teman ya, seperti itu. Lalu juga kalau kita lihat, kalau kamu lagi dalam keadaan depresi ataupun keadaan lagi terpuruk banget teman-teman ya, ingat untuk tidak yang namanya kehilangan harapan ya. Bangkit teman-teman ya, penuh dengan keberanian. Nanti akan pasti ada masanya ketika kamu bangkit berusaha ya. Nanti pasti ada yang namanya kita tuh panen. Gak harus yang namanya kayak kita tuh nanem terus ya tapi nggak panen-panen ya, pasti ada waktunya kita tuh panen. Jadi sabar ya, sabar, jangan kehilangan harapan, jangan kehilangan semangat. Yang penting belajar untuk bersyukur teman-teman dalam segala sesuatu hal, karena kalau misalkan kita belajar bersyukur ya maka kita bakalan less deh yang namanya kayak mengeluh ya.
Kalau kita bisa yang namanya mensyukuri hal yang kecil-kecil teman-teman ya, keluhan-keluhan kita tuh pasti akan sedikit berkurang lah ya kayak gitu. Oke, belajar sayang sama diri sendiri pasti ya. Boleh peduli sama keluarga, boleh banget, boleh peduli sama teman, boleh banget teman-teman ya. Tapi tetap yang utama ya, sayangi diri, belajar untuk membuat diri merasa disayangi. Karena apa? Karena kita nggak akan pernah bisa yang namanya nyayangin orang lain ya kalau kita sendiri aja nggak pernah merasa disayangi. Itu kayak apa ya? Oke, terima diri ya, terima apa adanya. Kalau kita selalu nengok ke kanan ke kiri untuk melihat rumput tetangga lebih hijau ya gitu kan, ya belum tentu juga teman-teman ya. Kenapa? Karena rumput tetangga itu bisa jadi sintetis ya kan. Sintetis pun kalau kita deketin itu pasti ada bogang-bogangnya gitu loh, ada bolong-bolongnya, nggak sempurna juga gitu ya. Oke, teman-teman, ini adalah bacaan buat kalian semua di bulan April ya. Semoga Aprilnya kalian bisa dilalui dengan luar biasa, sama dengan kayak Aprilnya aku juga. Kita bakalan jumpa lagi next month ya, bulan depan, dengan bacaan-bacaan yang temanya sama teman-teman ya. Jadi tetap semangat ngadepin bulan ini. Thank you so much for listening. Remember for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great month. Bye bye.